Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Skapenta yang ada di rumah, perkenalkan saya V. Saya Azmi, bersama kami di Halo Skapenta. Informatif, inspiratif. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Pagi Pak, selamat pagi. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kira-kira Pak, belakangan ini kesibukannya apa aja kalau boleh tahu? Kesibukan saya belakangan ini, di samping saya sebagai Kepala Sekolah SMK Penerbangan AAG Adi Sucipto, saya pun juga mendapatkan amanah sebagai Komandan Skadron Teknik nomor 43 di Lanut Adi Sucipto ini. Jadi dapat dibayangkan kegiatan di kedinasan dan juga kegiatan di dunia pendidikan yang harus membagi waktu dengan baik, direncanakan dengan baik, bagaimana caranya agar semuanya dapat berjalan ya, dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Kita sudah memasuki pertanyaan Pak. Kita akan flashback ke masa lalu saat Bapak SMA. Saat masa SMA itu pasti sangat berkesan ya Pak. Oh ya pasti. Ya. Apa yang Bapak dapat pelajaran atau prestasi yang Bapak dapat yang mungkin bisa berpengaruh ke saat Bapak masuk menjadi TNI? Jadi waktu di SLTA itu saya lulus tahun 1999 di salah satu SMA di Jakarta saat itu, di Jakarta Timur. Kebetulan saya juga saat SLTA itu aktif di ekstrakurikuler, aktif di organisasi. Jadi di kelas 1 begitu masuk, saya langsung bergabung di latihan dasar kepemimpinan siswa itu. Kemudian saya bergabung di Paskibra, tapi di Paskibra sampai jadi pengurus OSIS di kelas 1, sudah jadi pengurus OSIS saat itu. Ada kesempatan untuk bagaimana belajar berorganisasi dari kelas 1. Kemudian karena sesuatu hal saya pindah ke Pramuka. Jadi saya aktif di Pramuka. Kelas 1 pertengahan saya aktif di Pramuka, sekaligus juga sebagai pengurus OSIS dan juga harus belajar dengan baik. Semuanya lancar, alhamdulillah pelajaran lancar, dan di kelas 2 terpilih sebagai ketua OSIS. Nah di situ saat itu banyak yang saya dapatkan. Banyak pelajaran yang saya dapatkan. Jadi kita harus mampu dari awal, dari saat masih SLTA lah, SMA saat itu sudah harus bisa mengatur waktu. Belajar juga harus bagus. Bapak Ibu guru ya tidak ada alasan. Pokoknya semuanya harus dapat dikuasai, harus dapat difahami semua pelajaran, dan kegiatan-kegiatan juga harus dapat dilaksanakan. Perkumpulan antar ketua OSIS, kegiatan event-event di sekolah itu sendiri, event di luar, kemudian seminar-seminar, dan di tingkat kecamatan, tingkat Jakarta Timur, dan tingkat DKI pun juga harus aktif saat itu. Bayangkan, pelajaran sekolah juga terus menumpuk, tugas-tugas terus menumpuk. Itu harus bisa selesai juga saat itu. Tetapi ya alhamdulillah semua dapat berjalan dengan baik kalau direncanakan dengan baik dan diatur waktu dengan baik. Dan yang paling penting itu kita melaksanakan sepenuh hati dan tidak malas gitu. Nah, saya itu yang sangat berkesan, sangat berpengaruh sampai saya sekarang. Saya kemudian sampai berkarir di Angkatan Udara sampai dengan saat ini, ilmu yang saya dapatkan saat SMA waktu itu, bagaimana kita bekerja dengan sepenuh hati, membagi waktu dengan belajar, itu terpakai. Jadi kalau adik-adik kalian semua ini aktif saat ini, mungkin aktif di kegiatan-kegiatan sekolah yang di luar pelajaran kelas, itu tidak ada yang percuma, tidak ada yang sia-sia. Itu nanti akan terpakai di dunia kerja, itu pasti akan terpakai di dunia kerja. Minimal mental akan terbentuk, mental untuk bekerja dengan baik akan terbentuk. Tidak malas, tidak manja, tidak takut capek. Nanti saya harus saya harus pelajaran sekolah. Saya masih harus menyelesaikan mungkin saat ini podcast dan sebagainya, atau mungkin besok kegiatan apa lagi. Itu tidak ada yang sia-sia. Itu nanti akan terpakai terus sampai di dunia kerja. Paling tidak mental akan terbentuk. Mental untuk bekerja dengan baik akan terbentuk. Jadi rasa malas akan dapat, ya kita terlatih untuk bisa mengalahkan itu ya dari SMA, dari keaktifan seperti ini. Itu sangat berkesan dan sangat bermanfaat bagi saya. Bapak kan sekarang berkarir di TNI AU ya Pak. Jadi kira-kira waktu Bapak SMA itu, Bapak mempersiapkan semuanya itu antara membagi waktu dengan belajar, membagi waktu untuk mempersiapkan ke TNI AU itu gimana Pak persiapan? Itu pertanyaan yang bagus. Jadi ada hal unik yang saya alami. Jadi saat itu kan saya di SLTA.
saya juga aktif. Kemudian kalau pelajaran sekolah, alhamdulillah tidak ada yang ketinggalan lah. Nilai juga ada, ranking juga ada saat itu. Namun mengenai minat atau passion atau kesenangan saya di pelajaran-pelajaran yang bersifat eksak yang saat ini sehari-hari saya hadapi itu tidak ada sama sekali. Tidak ada. Malah waktu itu saya ingin menghindari, saya nggak ini ya, nggak usah kuliah lah. Saya mau masuk tentara aja. Masuk angkatan darat, ya mantri, Kopassus, berangkat perang. Pikiran saya sederhana, seperti itu aja. Berangkat perang, wes. Nggak banyak mikir. Jadi saya mempersiapkan secara fisik, mempersiapkan kesehatan, saya persiapkan itu kesehatan secara fisik. Kalau psikologi ataupun akademis waktu itu kan memang sangat terbatas lah. Saya juga tidak ada tidak ada informasi apapun, bahkan keluarga juga tidak ada informasi apapun. Ya saya persiapan fisik sama kesehatan itu saja saya persiapkan. Starlah di Kodam, tapi itu pilihan angkatan darat, pilihan pertama angkatan darat. Nah, jelas lah. Tetapi memang saat tes tidak bisa dibohongi. Psikologi tidak bisa dibohongi, potensi-potensi akademik, potensi kemampuan kita itu juga tidak bisa kita sembunyikan lah. Kadang tidak sesuai juga dengan kemauan. Maunya itu yang sesuai pemikiran saya sih saat itu. Pemikiran saya ternyata tidak, psikologi, tes-tes sampai akhir itu menunjukkan kalau arahnya kematrahan itu di Angkatan Udara. Jadilah di Angkatan Udara. Kemudian Akademi Angkatan Udara, kemudian di kelas aeronautika, teknik, di jurusan teknik saat itu, dan teknik. Sehari-hari belajar fisika, belajar matematika, gambar teknik, ya seperti yang kalian pelajari itulah, mirip-mirip itu. Sehari-hari sampai sekarang yang saya hadapi seperti itu. Sampai akhirnya senang, itu ya enggak, sampai akhirnya itu senang, kemudian memang karir saya di dunia seperti itu, dunia penerbangan, dunia eksak, pelajaran-pelajaran yang banyak, penuh dengan ilmu pasti itu juga itu itu unik. Jadi juga buat pelajaran juga untuk kita semua, untuk kalian juga untuk pelajaran. Jadi kita tetap harus berusaha dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, dengan sepenuh hati. Kadang-kadang hal yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan kemauan, dengan keinginan kita, tapi itu baik untuk kita. Jadi kita itu tidak usah gampang putus asa, tidak usah gampang, saya sebenarnya maunya seperti ini loh. Tidak usah seperti itulah. Apa yang sudah kita upayakan, sudah kita doakan, kemudian kita bertawakal, apapun yang kita dapat, itu yang terbaik. Dan itu sudah banyak buktinya. Kalau kita mau bersyukur, mau menerima, yang akan kita terima selanjutnya akan jauh lebih baik. Tetapi kalau kita sudah tidak sesuai dengan kemauan kita, wah ini nggak sesuai nih, salah jurusan saya, dan sebagainya. Mungkin kalian mulai alami lah seperti itu. Nah itu ke belakangnya akan semakin buruk, semakin tidak baik nantinya. Jadi itu ya pelajaran penting lah untuk kita semua. Untuk saya pribadi, untuk kita semua. Kita berusaha dengan sepenuh hati, persiapan dengan matang, dengan baik, banyak berdoa, kemudian bertawakal, apapun hasilnya itulah yang terbaik. Itu hal yang mungkin hal yang baik, mungkin bisa untuk mungkin menjadi, mudah-mudahan dapat menjadi contoh lah hal seperti itu. Nah, Bapak, saat Bapak mau mendaftar menjadi prajurit TNI AU itu, kisahnya gimana ya Pak? Saat mau Bapak diterima, saat Bapak mendaftar itu kisahnya seperti apa Pak? Nah, saat itu terus terang saya itu keluarga itu tidak ada yang berprofesi seperti saya sekarang ini. Bahkan di TNI itu tidak ada, keluarga tidak ada. Jadi saya mendaftar saat itu, saya mau mendaftar di Kodam. Saat itu pendaftarannya yang ada apa? Saya daftarlah di situ. Ya, mungkin saat itu yang dibuka kan AKABRI lah, AKABRI, Urusan Darat Udara. Saya mendaftar di situ saja. Kemudian dari awal itu saya ketemu dengan orang-orang baik lah. Dari yang pendaftar saya langsung dinasihati, Dul, kamu harus banyak berdoa ya mulai sekarang ya. Harus rajin lah, rumah kamu bersihkan. Harus jangan malas-malasan gitu. Nanti pengaruh gitu ke psikologis kamu. Terus juga banyak berdoa, bangun malam berdoa, tahajud. Itu saya dinasihati seperti itu. Jadi saya ketemu orang-orang baik di sana. Ketemu orang-orang baik. Kemudian saat tes juga, semuanya alhamdulillah lancar lah. Lancar dari tes kesehatan, tes semua itu. Saat itu tidak ada yang bermasalah, tidak ada yang menyulitkan, dan hasilnya juga alhamdulillah murni.
Hasilnya juga alhamdulillah murni saat itu sampai akhirnya ya diterima buat kedinasan sekarang. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak dulu setelah diterima di TNI, Bapak itu berdinas di mana Pak? Pertama kali. Pertama kali Mas. Jadi setelah lulus dari Akademi Angkatan Udara, saya lanjut ke dasar kecabangan. Kemudian saya dinas di Lanut Adi Sucipto ini mulai dari bawah, dari perwira teknik golongan 9 pangkat letnan 2. Nah, saya di sini semua penugasan di bidang teknik mulai dari Skadron Teknik 043 dan Skadik 101 bahkan di Dinas Logistik. Saya pernah pindah di sekitar itu karena kalau di Angkatan Udara di jurusan teknik itu, korps teknik itu kan spesialis saya di pesawat yang ada di Lanut Adi Sucipto ini. Jadi sampai di tahun 2019. Kemudian 2019 saya pindah ke Bandung, mendapatkan amanah sebagai Komandan Satuan Kendaraan 11, saat itu di Dirgawar 10 dan Hatar 11, sampai tahun 2020 akhir lah. 2020 akhir, kemudian saya mendapatkan tugas di Mabes Angkatan Udara, di sana untuk bagaimana kita mengelola Angkatan Udara yang di tingkat Mabes, di tingkat markas besar saat itu selama 2 tahun. Kemudian baru saat ini sebagai Danskatek 043. Pak, nilai-nilai apa aja yang Bapak dapat saat Bapak kerja di TNI? Di Angkatan Udara itu kan sistem kepemimpinan yang diterapkan di sini adalah kepemimpinan yang militer itu ya. Militer itu ada hierarkis, kemudian di situ juga ada di Sumpah Prajurit pada atasan dengan tidak membantah segala perintah atau putusan seperti itu kan memang dipegang. Nah, tapi hal yang nilai-nilainya banyak ini apa namanya? Banyak yang luar biasa menurut saya itu. Jadi itu tidak serta-merta kita langsung perintah dasarnya tidak. Jadi semuanya itu ada tahapan-tahapannya. Semua pekerjaan itu dilaksanakan, direncanakan dengan baik, diperhitungkan, didiskusikan sampai dengan matang. Setelah itu baru setelah ada keputusan, ada instruksi untuk dilaksanakan, baru semuanya melaksanakan semuanya. Ya sudah, tidak ada tidak ada yang untuk tidak melaksanakan, tidak ada yang membantah, semua dilaksanakan dengan baik, tentunya dengan perencanaan yang sudah diperhitungkan. Dan sebelumnya kita di sini adalah seringlah rapat, seringlah forum para inspektor, mekanik dan sebagainya. Sebelum kita mengambil keputusan, begitu sudah diputuskan, sudah diinstruksi, semuanya kompak melaksanakan dengan baik. Itu nilai-nilai yang dilaksanakan di dunia militer. Nah itu juga diterapkan di Skadron Teknik 043. Sekarang kan Bapak berdinas di Skatek 043 ya Pak ya? Pasti Sobat KPNTA di rumah tuh belum tahu Pak, apa itu Skatek 043? Di Skadron Teknik 043 itu adalah skadron teknik yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pemeliharaan tingkat sedang di pesawat yang ada di Lanut Adi Sucipto, terutama pesawat latih, baik itu pesawat Grop D120 TPDSA Grop dari Jerman, kemudian pesawat KT-1B Wongbi dari Korea, dan pesawat Cessna. Dulu juga di sini pemeliharaan untuk pesawat Bravo dan pesawat Charlie, tapi sudah sudah grounded dan sudah kalian pakai itu di SMK itu. Melaksanakan penyiapan pesawat di har tingkat sedang. Kemudian apabila har tingkat sedang dan perbaikannya dilaksanakan dengan baik, pesawat siap digunakan di Skadron Pendidikan 101 dan 102 untuk mendukung sekolah penerbang dan juga untuk misi yang lain seperti misi profisiensi, latihan-latihan ya. Kemudian untuk Jupiter Aerobatic Team itu juga disiapkan pesawat untuk dari Skadron Teknik 043 ini. Dinamika sangat tinggi. Kerjaan tidak sederhana itu. Dinamika sangat tinggi. Setiap hari ada saja mungkin terjadi troubleshooting di penerbangan, itu harus segera memperbaiki, segera melaksanakan mungkin penggantian seperlunya, perbaikan sampai dengan siap kembali. Kalau besok atau sudah selesai pengerjaan langsung digunakan untuk operasional terbang. Jadi dinamika sangat tinggi di sini untuk penyiapan pesawat di hari sedang. Nah, Sobat KPNTA yang berada di rumah, untuk memeriahkan podcast pada kesempatan kali ini, kami akan mempersembahkan sebuah lagu berjudul Laskar Pelangi.
Demikianlah persambutan musik akustik dari kami, dan kita akan lanjut berbincang-bincang dengan Bapak Doni. Baik, Bapak, saya akan menanyakan target ke depan untuk SMK Penerbangan Angkasa Arya Gani Adi Sucipto itu apa? Baik, terima kasih. Jadi selama sejak saya diberikan amanah sebagai kepala sekolah, saya berharap di kepemimpinan saya ini SMK Penerbangan Adi Sucipto ini lebih berprestasi. Makanya selama ini makanya akhir-akhir ini kan kalau ada apapun jenis turnamen, kompetisi ataupun yang kesempatan kita untuk berprestasi itu kita persiapkan dan kita ikutkan. Seperti itu. Kemudian anak-anak sebisa mungkin juga kita sesuaikan lagi sesuai aturan, kemudian kita persiapkan untuk siap di dunia pekerjaan. Kita berikan soft skill, kemudian memang kelihatannya akan lebih fleksibel, lebih tidak se-strict itu harus masuk jam 5, harus masuk jam 6, tidak usah setengah 7, tapi dipersiapkan dengan baik. Namun begitu masuk ke jam pelajaran, sampai selesai pelajaran itu harus dilaksanakan dengan baik. Saya ingin semua siswa itu nilai nanti masuk, dan nilai minimal itu masuk. Semuanya harus masuk, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk belajar. Saya minta seperti itu. Mungkin ya tidak perlu lagi ada yang senior junior perpeloncoan, mungkin yang sifatnya keras dibentak-bentak itu mungkin ya kita kurangi aja lah. Kita lebih menekankan ke bagaimana kita menerima pelajaran dan mempraktekkan pelajaran itu sendiri, lebih berprestasi, kemudian kreatif, banyak karya. Akan kita paksa untuk banyak berkarya nanti, termasuk yang sekarang ini dilaksanakan. Itu saya sangat mendukung. Jadi harapannya banyak prestasi yang akan kita dapatkan. Kemudian juga lulusannya, outputnya juga menjadi lebih baik. Itu yang paling penting. Itu mungkin harapan sederhana saya lah. Selama mungkin, insya Allah saya mungkin sebagai kepala sekolah saat ini. Di tengah kesibukan Bapak yang bisa dibilang cukup padat, itu kalau boleh tahu hobinya apa, Pak? Saya yang pertama saya punya hobi olahraga kardio, lari. Itu sudah bukan hobi lagi, mungkin itu sudah jadi kebutuhan. Kalau nggak lari itu rasanya ada yang kurang. Lari, tangkis, kemudian dulu saya juga pernah aktif di karate, kayak karate itu dan satu. Dan saya juga masuk aktif juga di pembinaan di tingkat Yogyakarta sampai ke tingkat nasional saat itu. Jadi salah satu pembina di karate. Kemudian kalau di bidang musik, ya saya juga senang musik, saya senang musik, dan juga saya senang main saksofon itu, saya senang itu. Itu enak sekali ya. Nanti suatu saat lah, kapan-kapan lah saya tunjukkan di depan kalian nanti. Kalau boleh tahu lagu favorit Bapak apa nih? Saya lagunya itu lagu-lagu klasik sih saya. Minute in C itu tahu kan, terus kemudian Canon in D itu kadang-kadang ya saya nyanyikan. Kalau lagu-lagu yang sekarang ini kan saya juga kalau senangnya ya kayak kalau Indonesia itu sebenarnya saya senang sekali. Kemudian Club Project Kapan Bagaskara itu saya senang. Budi Doremi full, saya suka semua lagu-lagunya itu. sampai saya senang nyanyikannya. Cover sedikit lah kadang-kadang lah, tapi kalau baca saya bisa, tapi kalau menghafal itu karena saya bukan pro lah ya, saya hafal ya paling 1 lagu 2 lagu lah. Tapi kalau saya yang baca dicek improvisasi itu ya sedikit-sedikit bisa lah, suatu saat lah nanti lah kita tunjukkan. Nah, Sobat Skapenta yang berada di rumah, saya sebagai siswi SMK Penerbangan AAG, saya sering sekali melihat Bapak Doni itu sering sekali berkunjung dan menyempatkan waktunya untuk selalu mengunjungi sekolah, bahkan berkunjung ke kelas-kelas maupun di hanggar tempat kami praktek sekaligus. Nah, Bapak, bagaimana sih cara Bapak bisa membagi waktu dan bisa membuktikan bahwa Bapak itu bisa memimpin 2 instansi sekaligus nih, Bapak? Oke, ini menarik nih. Jadi itu dimulai dari perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik, apa-apa yang sudah terjadwal itu kita harus kuasai lah. Kita tahu
di Skadron Teknik ini punya program kerja, di sekolah punya program kerja. Terus kemudian setiap program kerja itu nanti ada teknis-teknis pelaksanaannya itu bagaimana. Kita harus tahu. Paling nggak itu harus kita kuasai lah. Dan kita laksanakan. Nah, dalam pelaksanaannya dinamikanya itu sangat tinggi. Umpamanya saat saya seharusnya ada jadwal sekolah hari ini melaksanakan apa jadwal itu mungkin sudah terencana selama 1 minggu. Di sini juga bentrok. Ada mungkin hal-hal yang tidak bisa saya tinggalkan, mungkin kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan, seperti upacara ataupun mungkin ada suatu hal pesawat operasional yang perlu segera saya perbaiki, yang perlu kita lakukan perbaikan, emergensi lah, terjadi emergensi itu nggak bisa saya tinggalkan. Nah itu. Nah di situ kita perlu pengambilan keputusan yang tepat. Apa yang harus segera saya lakukan? Program seperti ini, kalau ini nggak saya lakukan, maka ke belakang akan berantakan. Demikian juga di satu instansi. Nah itu tantangannya di sana. Tapi yang pertama kali kita harus kuasai adalah program kerja. Apa yang harus kita laksanakan di instansi di Skatek ini dan juga di sekolah, program kita harus kuasai lah. Nanti pelaksanaannya kita atur di dalam nanti di dalam kita mengaplikasikan perencanaan tersebut. Nah, itu hambatan, kendala, kemudian dinamika pasti ada. Nah itulah di situ dituntut kita mempunyai kemampuan, kita punya wawasan, kita cepat mengambil keputusan, kemudian juga kita diuji kepemimpinan kita harus mengetahui ini bisa saya delegasikan ke siapa, bisa kita delegasikan ke siapa. Di sekolah kita tahu, kita punya wakil kepala sekolah berapa, punya manajemen berapa, bagaimana dulu situasinya, harus tahu. Jadi suatu saat ada terjadi hal-hal yang mungkin perlu diwakili, saya tidak bisa handle langsung, itu sudah ada orang yang kita andalkan untuk didelegasikan, dan juga di kedinasan. Namun demikian kan ada beberapa kali terjadi hal yang sama-sama tidak bisa ditinggalkan. Seperti kalau di sekolah itu ada pertemuan atau rapat dengan yayasan, saya harus melaksanakan paparan dengan yayasan pusat, dan di sini pun juga terjadi yang tadi itu mungkin terjadi emergensi penerbangan, sama-sama tidak bisa ditinggalkan. Nah di situ kita langsung mempertimbangkan. Jadi yang yayasan itu mungkin tetap kita hadiri, mungkin juga yang di emergensi yang harus kita ada di situ, itu bisa kita komunikasikan. Nah, intinya demikian, intinya perencanaan yang baik dan komunikasi yang baik. Kemudian kita mengetahui bisa mengukur diri sendiri dan juga mengukur staf kita. Mungkin beberapa orang kita tidak bisa bekerja sendiri. Saya akui lah, sampai sekarang kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja secara tim, secara kelompok, harus kompak, harus mempunyai visi yang sama. Dan suatu saat kita perlu mengatur, kita tidak bisa hadir, kita bisa mendelegasikan, tapi tetap kita harus kuasai dan kita tetap harus bertanggung jawab sepenuhnya. Gitu. Jadi tantangannya di sana. Jadi kalau ditanya bagaimana membagi waktunya, ya memang kalau secara ilmu pasti ditulis itu banyak yang bentrok, pasti akan rumit lah, ini akan rumit. Tapi seiring dengan adanya kita punya pengalaman, ada bekal-bekal ilmu yang kita dapatkan, perencanaan yang baik, komunikasi yang baik, nah itu semua bisa dilaksanakan. Ya. Nah, kita sekarang sudah di penghujung acara. Kira-kira sekarang ada bahasa anak muda itu quote of the day. Buat Bapak, kata-kata hari ini, Pak. Apapun yang kalian lakukan, lakukanlah dengan baik dan sepenuh hati. Nah, kita juga nggak mau kalah nih Pak. Kita pastinya juga sudah mempersiapkan kata-kata buat hari ini untuk Sobat Skapenda yang ada di rumah. Kalau dari saya, bermimpilah besar dan berani gagal. Nah, saya juga punya nih kata-kata hari ini. Pikiran yang negatif tidak akan memberikan kehidupan yang positif. Terima kasih Bapak sudah bersedia mengisi acara podcast pada hari ini. Sama-sama, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Sehat selalu. Terima kasih juga untuk Sobat Skapenda yang ada di rumah sudah bergabung bersama kami. Saya V. Saya Azmi, kami pamit undur diri. Dan jangan lupa dukung semua sosial media SMK Penerbangan AAG Adis Cipto. Like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halus Skapenta, informatif, inspiratif.